Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Anak-anak semuanya yang berbahagia, hari ini ketemu lagi sama Ustadz ya, walaupun lewat sini ya, tidak apa-apa ya. Mudah-mudahan anak-anak semuanya selalu sehat. Sehat semuanya anak? Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan selalu sehat dan kita semangat ya, tetap semangat untuk belajar ya dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya ya. Anak-anak semuanya, kali ini kita bersama-sama lagi kita berbicara tentang melanjutkan yang kemarin, yaitu pelajaran akhlak ya. Masih ingat ya bukunya ya, pelajaran akhlak semester 1. Kemarin kita sudah bahas tentang apa? Anak-anak? Ya, pintar. Syukur nikmat ya. Kemarin sudah bahas tentang syukur nikmat. Sekarang kebalikannya. Berarti apa itu? Ya, bagus. Nah, kufur nikmat. Nah, ya. Kufur nikmat. Silakan kalian bisa buka halaman 11 ya. Di buku akhlak halaman 11 itu berkaitan dengan kufur nikmat. Ya. Apa itu kufur nikmat? Anak-anak semuanya? Ya, bagus. Ya, jadi kebalikannya syukur. Kalau orang syukur berarti mensyukuri nikmat Allah. Kalau kufur berarti orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Coba kita semuanya telah diberi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kehidupan, kita bisa hidup, ya, kita bisa bernafas. Semua yang ada di dunia ini adalah untuk manusia, hewannya untuk manusia, tumbuh-tumbuhannya untuk manusia, dan kita bisa menikmatinya, ya, karena kita juga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, la tuhsuha. Jika kita menghitung nikmat Allah, kita semuanya manusia la tuhsuha, tidak akan bisa menghitung nikmat itu sendiri. Kenapa? Karena banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan pada kita semuanya, sehingga kita semuanya tidak bisa untuk menghitungnya. Ya. Coba kita bayangkan mata, nikmat mata. Coba kalian tulis yang sudah kalian lihat. Yuk. 1 minggu kemarin tulis apa aja yang kalian lihat. Yang keluar, yang di sini, yang di tempat lain, yang semua yang kita lihat tulis. Itu aja sudah kita bingung menulisnya karena banyak ya yang kita lihat semuanya. Apalagi yang kita rasakan, yang kita makan dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang banyak sekali kepada manusia, makanya kita diperintahkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya lagi kepada kita. Tapi kalau kufur, Allah akan menyiksa orang yang tidak bersyukur kepada Allah, terutama nanti di akhirat ya, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita bersama-sama kita bicarakan tentang kufur nikmat, yaitu orang yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kufur nikmat itu ada berapa anak? Yo, siapa yang tahu? Kalau kita kemarin berbicara tentang syukur nikmat, kemarin ada 4. Berarti kalau kufur nikmat ada berapa? Iya, bagus tuh, teman kamu ada yang menjawab. Ada 4 juga ya. Ya, pintar ya. Ya, coba apa aja kufur nikmat. 1 apa? Kufur hati. Ya. Kufur dengan hati berarti orang itu tidak mengakui bahwa semuanya itu adalah milik Allah, pemberian Allah. Pemberian Allah itu tidak mengakui dia. Seolah-olah dia bekerja itu atas jerih payahnya sendiri, bukan pemberian Allah. Nah, itu namanya kufur nikmat dengan hati, tidak mengakui itu adalah pemberian Allah. Itu namanya sombong. Padahal kita diberitakan hanya berusaha tok, tapi Allah yang memberikan rezeki, yang memberikan kenikmatan yang banyak. Nah, orang yang kufur berarti orang yang tidak mengakui pemberian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, berarti kufur dengan lisan. Ya. Kita punya lisan, punya mulut,
tidak pernah digunakan untuk bersyukur kepada Allah. Tidak pernah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak pernah mengucapkan untuk yang mensyukuri nikmat Allah, apalagi untuk berzikir, untuk membaca Quran, dia tidak mau. Ya, mengucapkan alhamdulillah saja dia tidak mau. Berarti itu namanya kufur nikmat dengan lisan. Lisannya tidak digunakan untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah kufur dengan apa, anak-anak? Ya, pintar, dengan anggota badan kita. Orang yang kufur dengan anggota badan kita berarti orang itu tidak mau melaksanakan sholat, tidak mau puasa, tidak mau belajar dengan baik, kakinya tidak digunakan untuk menuju ke tempat-tempat yang diridhoi Allah, ke masjid, ke musola atau yang lainnya, ya, apalagi haji dan sebagainya. Berarti orang itu kufur nikmat dengan anggota badan karena punya badan, punya tubuh yang kuat, tapi tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah, tidak untuk sholat, tidak untuk puasa, padahal dia kuat badannya, ya, tapi tidak mau melaksanakan perintah Allah. Itu namanya kufur nikmat atau kufur dengan anggota badan kita. Anggota badan kita tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah kufur dengan, ya, kita kufur dengan harta benda. Ya. Jadi dia punya kekayaan, orang itu mampu, orang itu kaya, tapi harta kekayaan itu sendiri dia tidak mau menggunakannya untuk di jalan Allah. Tidak mau sedekah, tidak mau infak, tidak untuk membantu masjid, tidak untuk membantu anak yatim piatu, orang miskin dan sebagainya. Itu namanya kufur dengan harta. Harta yang kita miliki sebenarnya semuanya itu adalah sebagian ada milik orang lain, yaitu milik orang yang tidak punya. Padahal harta yang sebenarnya yang kita miliki adalah harta yang sudah kita gunakan untuk membantu orang lain. Kita dapat pahala, berarti nanti di akhirat kita akan ketemu. Hartanya digunakan untuk membangun masjid, kita dapat pahala, besok di akhirat kita ketemu, kan dapat pahala dari Allah. Tapi harta yang dimiliki oleh kita semuanya di dunia ini belum tentu menjadi milik kita, karena itu masih titipan sama Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika harta itu akan hilang, habis, mungkin kebakaran atau mungkin kebanjiran dan sebagainya, maka harta itu akan hilang. Makanya kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kufur. Nah, dulu ada cerita seperti Qarun. Qarun orang yang punya harta banyak sekali, orang kaya, tapi karena dia tidak mau bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, maka hartanya Qarun itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu karena orang itu tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mari anak-anak semuanya kita selalu berusaha untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semuanya, supaya kita semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang lain juga akan mendoakan kita karena kita mungkin sudah berbuat baik sama orang lain. Insya Allah orang itu akan mendapat pahala dari Allah. Sehingga kita harus selalu berusaha untuk bersyukur pada Allah, jangan sampai kufur seperti tadi. Bersyukur dengan hati, dengan lisan, kemudian anggota badan, dan dengan harta kita. Jangan sampai kufur nikmat, yaitu tidak mensyukuri pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan menyesal, rugi, dan di akhirat orang itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang, anak yang selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu anak-anak semuanya yang berbahagia. Untuk selanjutnya adalah kalian bisa menulis di buku ini ya, di buku pelajaran. Nanti kalian kerjakan di rumah halaman 20 ya. Halaman 20. Halaman 20 dan 21 ya. Kerjakan halaman 20 dan 21. Setelah itu nanti kalau udah selesai, udah dikerjakan, kalian dipoto, kirimkan ke Ustaz jawabannya ya.
Nanti Ustaz akan memberikan nilai kepada kalian semuanya. Sekali lagi, kerjakan di rumah halaman 20 dan 21 dikerjakan di buku saja ya. Kemudian kalian kalau sudah selesai difoto kemudian kirimkan ke Ustaz untuk diambil nilainya. Terima kasih, bertemu lagi pada waktu dan kesempatan yang lain, dan mudah-mudahan kita akan selalu sehat, semangat beribadah, jangan putus asa. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.